kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis penelitian kami dengan judul Pengaruh Branding dan Pelabelan Produk Wardah terhadap minat beli konsumen di Kota Ende. Dengan saya memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya sendiri, Margareta Jessica Wongabina, dan teman saya, Maria Lydia Longidleli, Maria Teresia Kutu, Elizabeth Margareta Tiza, dan juga Emerenciana Bunga. Selamat menyaksikan. Oke, jadi baik, di sini judul penelitian kami yaitu Pengaruh Branding dan Pelabelan Produk Wardah terhadap minat beli konsumen di Kota Ende. Dan kami mengambil judul penelitian ini agar kami dapat mengetahui ada tidak sih pengaruh branding dan pelabelan produk Wardah terhadap minat beli konsumen, khususnya di Kota Ende. Jadi di dalam penelitian ini ada indikator-indikator yang kami gunakan untuk dimasukkan ke dalam pernyataan kuesioner kami. Seperti indikator branding atau variabel X1 yaitu popularitas merek, citra, mudah dikenali, banyak pilihan jenis, dan juga ciri khas. Indikator pelabelan atau variabel X2 yaitu logo dan jargon, desain label, label yang halal, informasi label, dan juga memiliki barcode. Indikator minat beli atau variabel Y, kecocokan produk, kemudian kualitas produk, banyaknya review positif, iklan di TV, media sosial dan billboard atau informasi, dan juga harga yang terjangkau. Lalu metode penelitian yang kami pakai atau metode analisis data yang kami pakai ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Sedang uji hipotesis yang kami gunakan yaitu H1 branding berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, H2 pelabelan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, dan juga H3 branding dan pelabelan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Kemudian jenis data yang kami gunakan itu merupakan jenis data primar, yang mana merupakan data yang diberikan langsung oleh responden kepada kami peneliti sebagai pengumpul data. Teknik pengumpulan data di sini, teknik pengumpulan data yang kami gunakan itu dengan membagikan kuesioner secara random kepada 100 responden, yang mana itu terdiri dari 25% mahasiswa, 25% pelajar, 25% pekerja, dan juga 25% ibu rumah tangga, yang dimana kami mencari responden ini secara random di tempat-tempat yang random, seperti seperti para pekerja. Itu kami dapat atau kami cari secara random, misalnya di Pertamina, di Alfamart, di klinik, dan juga di tempat-tempat lainnya. Kemudian untuk berikutnya yaitu profil responden. Jadi pada bagian ini disajikan gambaran data penelitian yang diperoleh, baik dari hasil jawaban responden, proses pengolahan data, dan juga analisis hasil pengolahan data selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk analisis dan menjawab hipotesis penelitian kami. Jadi kepada teman yang akan menjelaskan, saya persilahkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang identitas. Pertama, saya akan menjelaskan karakteristik responden berdasarkan usia. Dari grafik tersebut, kita bisa lihat bahwa responden yang paling banyak menggunakan produk Wardah adalah usia 20-22 tahun dengan presentasi 12%. Sedangkan yang paling sedikit menggunakan produk Wardah adalah yang berusia 56 tahun dengan presentasi 1%. Berikutnya, karakteristik responden berdasarkan presentasi seberapa sering membeli produk Wardah. Berdasarkan gambar grafik presentasi seberapa sering membeli produk Wardah, dapat diketahui bahwa presentasi responden sering membeli produk Wardah paling tinggi itu lebih dari 3 kali, dengan presentasinya 62% dari 100 responden, dan paling rendah sebanyak 3 kali dalam presentasi 6% dari 100 responden. Berikutnya karakteristik responden dalam penelitian berdasarkan presentasi produk Wardah yang sering dibeli. Berdasarkan gambar diagram, maka dapat diketahui bahwa produk Wardah yang sering dibeli bedak dengan presentasinya sebesar 59% dari 100 responden. Paling rendah yaitu Moisturizer dengan presentasinya 1% dari 100 responden. Baik, berikutnya karakteristik responden berdasarkan alasan menggunakan produk Wardah. Jadi berdasarkan diagram tersebut, dapat kita ketahui bahwa presentasi alasan responden menggunakan produk Wardah itu yang paling tinggi karena merasa cocok dengan presentasinya 83% dari 100 responden, dan yang paling rendah itu karena rekomendasi influencer dengan presentasinya 2% dari 100 responden. Oke, baik, jadi yang berikutnya itu karakteristik responden berdasarkan ada tidaknya penggunaan produk selain produk Wardah. Jadi karakteristik responden dalam penelitian berdasarkan presentasi ada tidaknya responden yang menggunakan produk lain selain produk Wardah dapat dilihat pada diagram di dalam, yaitu dari hasilnya terdapat 81% responden yang menggunakan produk Wardah saja. Kemudian yang menggunakan produk selain produk Wardah itu terdapat 19% dari 100 responden. Baik, setelah penjelasan mengenai identitas responden dan juga pertanyaan-pertanyaan pendukung yang kami gunakan, berikutnya itu kami akan membahas tentang olah data dari pengaruh branding dan pelabelan produk Wardah terhadap minat beli konsumen di Kota Ende. Bagian ini akan ditampilkan pengaruh branding dan pelabelan produk Wardah terhadap minat beli konsumen di Kota Ende.
dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda dan juga kami menggunakan program SPSS versi 26. Langsung saja, yaitu tabel model sumari. Jadi hasil model sumari memiliki kegunaan untuk mengetahui hubungan antar kedua variabel atau lebih di dalam persamaan regresi. Di sini dapat dilihat pada nilai R². Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai koefisien atau korelasi, yaitu R ini dengan nilai sebesar 0,489 atau dalam persentase yaitu 48,9%. Jadi minat beli konsumen di kota ND terhadap produk Wardah dipengaruhi oleh branding dan pelabelan. Jadi dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² ini sebesar 0,239 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen atau Y atau minat beli adalah sebesar 23,9%. Sedangkan sisanya yakni 76,1% di luar dari variabel-variabel X1 dan juga X2. Jadi yang berikutnya itu tabel ANOVA. Tabel ini guna menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel branding X1 dan pelabelan X2 terhadap variabel minat beli Y. Jadi dari output di atas terlihat bahwa nilai F-nya itu sebesar 15,243 dengan tingkat signifikannya sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel minat beli. Lihat dari data di atas, branding dan pelabelan produk Wardah itu berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di kota ND. Karena nilai signifikannya itu lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, yaitu 0,05. Yang berikutnya yaitu tabel koefisien. Terus memberikan tentang persamaan atau model regresi. Dari hasil regresi maka didapat hasil dan diinterpretasikan Y sama dengan 3,231 tambah 0,245X tambah 0,369X. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang pertama, nilai konstanta pada persamaan tersebut sebesar A sama dengan 3,231. Nilai konstanta ini mengindikasikan bahwa ketika variabel branding dan pelabelan memiliki nilai 0, maka minat beli akan memiliki nilai sebesar 3,231. Yang kedua, nilai koefisien variabel branding 0,245. Artinya, jika terjadi peningkatan dalam branding, maka minat beli akan meningkat sebesar 0,245 dengan asumsi pelabelan tetap bernilai konstan. Yang ketiga, nilai koefisien variabel pelabelan yaitu sebesar 0,369. Artinya, jika terjadi peningkatan dalam pelabelan, maka minat beli akan meningkat sebesar 0,369 dengan asumsi branding tetap bernilai konstan. Dari hasil uji T di atas dapat diketahui bahwa antara variabel branding dan variabel pelabelan produk Wardah yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen di kota ND adalah variabel pelabelan atau X2. Karena nilai signifikan antara variabel X1 dan X2 yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikan adalah nilai signifikan dari variabel pelabelan atau X2 dengan nilai sebesar 0,00. Variabel X1 berpengaruh terhadap minat beli karena terdapat pengaruh positif variabel X1 dan signifikan terhadap minat beli atau Y. Begitu pula dengan variabel X2 yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli atau Y. Tadi dan hasil yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS dapat diperoleh hasil uji sebagai berikut. Yang pertama itu pengaruh branding terhadap minat beli konsumen. Dalam kasus ini digunakan uji T, khususnya untuk nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,011, yang artinya terdapat pengaruh positif variabel X1 dan signifikan terhadap minat beli konsumen Y. Yang kedua, pengaruh pelabelan terhadap minat beli konsumen. Ini menggunakan uji T terlihat juga dari hasil uji T yaitu 0,00 yaitu artinya lebih kecil dari 0,05 dan disimpulkan bahwasannya variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli Y. Lalu yang ketiga itu pengaruh branding dan pelabelan terhadap minat beli konsumen. Untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 berpengaruh dan tidaknya terhadap Y, kita menggunakan hasil uji F. Di sini hasil uji F juga menunjukkan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Di sini hasil uji F juga menunjukkan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang artinya branding dan pelabelan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Jadi baik, sekian saja hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk berikutnya, saya akan menunjukkan video aktivitas kami selama mengumpulkan responden dan juga selama proses pengerjaan pengolahan data ini. Jadi sekian dan terima kasih.